menghubungi masa lalu. Apalagi yang aku pertahankan dari keluarga aneh Mas Damar. Mereka tidak pernah peduli dan menganggapku ada. Mereka juga tidak berniat sama sekali memberikan solusi terbaik jika aku sedang mengalami kesusahan. Masih sangat jelas dalam ingatanku, kala itu ibu sedang sakit dan tidak memiliki biaya untuk membayar rumah sakit. Mas Damar juga saat itu sedang tidak memiliki tabungan karena telah dia gunakan untuk biaya pernikahan kami. Aku dan Mas Damar tidak memiliki pilihan lain. Kami pun memberanikan diri untuk meminta bantuan orang tuanya. Orang tuanya bersedia membantu dan memberikan pinjaman, tetapi dengan syarat yang tidak kuduga sama sekali. Mama bersedia memberikan bantuan, tapi ada syaratnya. Mama mertua melontarkan kalimat itu. Apapun syaratnya, akan Tari penuhi. Yang penting Mama bersedia memberikan bantuan pada kami. Aku menyanggupi apapun syarat yang beliau berikan. Kalian tetap mengembalikan uang Mama. Tapi jika kalian tidak mampu membayar secara tunai, bisa dicicil setiap bulannya. Sungguh, aku sangat terkejut mendengar syarat yang diberikan oleh Mama mertua. Aku tidak pernah menyangka sama sekali. Ternyata orang kaya seperti mereka masih sangat mengharapkan uang yang mungkin tidak seberapa. Aku berpikir kalau keluarga Mas Damar adalah keluarga yang sangat langka. Bagi mereka, uang dan jabatan adalah prioritas. Jadi, apabila mereka memberikan bantuan kepada seseorang, orang itu harus membalas apa yang pernah mereka berikan. Bukan hanya aku yang mengalami hal seperti itu. Kakak ipar yang lain juga mengalami hal yang sama. Jangankan sama anak dan menantu, untuk cucu saja mereka memperhitungkan segalanya. Itulah keluarga Mas Damar. Orang kaya dan memiliki semuanya, tetapi masih sangat perhitungan. Wajar kalau ayah dulu memintaku untuk berpikir melanjutkan hubungan dengan Mas Damar. Ternyata apa yang ayah rasakan memang benar adanya. Akan tetapi, saat itu aku tidak menghiraukan ucapan ayah karena telah dibutakan oleh rasa cinta yang kumiliki untuk Mas Damar. Bagiku kala itu, semuanya terasa indah apabila berada di samping laki-laki yang kini telah menghancurkan perasaanku. Mas Damar telah menorehkan luka yang paling dalam dan sakit di hati ini. Aku mengambil ponsel dari nakas, lalu menghubungi seseorang yang pernah dekat denganku. Halo Mentari, suara itu memanggilku dari seberang. Mas, aku tidak kuasa melanjutkan apa yang ingin ku sampaikan kepadanya. Aku juga tidak sanggup membendung air mata ini agar tidak jatuh membasahi pipi. Kamu kenapa nangis? Ada apa? Suara panik itu membuatku ingin berada di dekatnya. Maafin aku, Mas. Loh, kenapa kamu minta maaf? Ada apa sebenarnya? Apa kamu sakit? Ayah dan ibu baik-baik saja. Ayah dan ibu baik-baik aja, Mas. Tapi aku sakit. Kamu sakit apa? Suamimu kemana? Kenapa dia tidak merawat istrinya yang sedang sakit? Suara panik itu makin terdengar. Batinku sakit, Mas. Terus terang, aku benar-benar bingung. Ada apa sebenarnya, Mentari? Mas Damar jahat. Jahat? Itu tidak mungkin. Bukankah dulu kamu bilang kalau dia sangat mencintaimu, dan begitu juga sebaliknya? Kamu dulu sangat yakin akan hidup bahagia bersama Damar. Itu yang aku dengar keluar dari bibirmu. Tapi dia yang sekarang bukanlah yang dulu lagi. Dia sudah mengkhianatiku. Mengkhianati? Dia selingkuh di belakangku dengan sahabatku, Mas. Apa? Aku tidak terima jika kamu diperlakukan seperti itu. Untuk itu, aku ingin meminta bantuanmu. Aku juga minta tolong, jangan sampai ayah dan ibu tahu tentang semua ini. Apapun yang kamu butuhkan, aku akan siap membantumu. Aku juga akan selalu ada untukmu. Kamu tenang aja.
Tidak mungkin aku tega membebani pikiran ayah dan ibu. Terima kasih, Mas. Aku minta maaf. Sekarang kamu tenang ya. Kalau kamu sudah membutuhkan bantuanku, kamu langsung menghubungiku. Aku sangat peduli padamu. Bagiku, kamu yang dulu dan sekarang tetap sama. Aku merasa lega setelah berbicara dengannya. Aku berharap dia akan selalu mendukung rencanaku untuk memberi pelajaran kepada Tia. Hanya dia satu-satunya yang dapat membantuku saat ini. Dia laki-laki yang penuh dengan pengertian. Aku sangat bangga kepadanya. Dia sosok yang sangat peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Banyak orang memuji sikap mulianya. Aku yakin, cepat atau lambat, rencana yang kupikirkan saat ini akan membuahkan hasil. Tia akan tahu siapa aku sebenarnya. Seorang tari juga bisa berubah menjadi lebih tegas apabila sudah merasa tersakiti. Aku mentari yang akan menerangi sisi gelap yang ada pada diri Mas Damar dan Tia. Mereka yang telah memaksaku untuk menjadi orang yang lebih kuat dan tegar. Kelemahan yang kutunjukkan selama ini telah mereka salah gunakan untuk kepuasan dan kenikmatan semata. Aku merasa tenang setelah menghubungi dia beberapa hari yang lalu karena dirinya sangat peduli kepadaku. Semenjak mengenalnya beberapa tahun silam, dia selalu memberikan yang terbaik untukku. Dia tidak pernah membenciku, walaupun dulu diriku pernah menyakiti dan melukai hati dan perasaannya. Dia sosok yang penuh dengan pengertian dan bersikap dewasa. Maafin aku ya, Mas, karena telah menyakiti hatimu. Saat itu aku meminta maaf atas apa yang kulakukan kepadanya. Kamu gak perlu minta maaf, Mentari. Kamu gak salah, tapi keadaanlah yang tidak berpihak padaku. Kalimat ikhlas itu membuatku makin merasa bersalah kepadanya. Harapanku hanya satu, melihatmu tetap bahagia bersama laki-laki yang mencintaimu. Damar adalah pilihan yang sudah kamu yakini untuk membahagiakanmu. Lanjutnya dengan lembut. Iya, Mas, aku bersyukur karena kamu mengerti dengan perasaanku. Dia laki-laki yang kudambakan dan akan menjadi imam, juga pendamping hidupku. Aku dengan penuh semangat saat itu membanggakan Mas Damar di depannya. Akan tetapi, apa yang kurasakan sekarang telah membuatku merasa malu harus bercerita kepadanya. Namun, aku tidak memiliki pilihan lain karena dia orang yang tepat untuk membantuku menjalankan rencana ini. Aku segera mengambil ponsel, lalu mengirimkannya pesan. Dalam pesan itu telah kujelaskan semua rencana yang akan kulakukan untuk Tia. Kamu yakin dengan rencana ini, Mentari? Sepertinya dia meyakinkan apa yang telah kurencanakan. Yakin banget, Mas. Aku membalasnya dengan pasti. Apa kamu juga percaya kalau rencana ini akan berhasil? Iya, aku dapat membayangkan reaksi Mas Damar jika menyaksikan semua ini. Oke deh, kalau ini memang yang terbaik, aku akan tetap setuju dengan semuanya. Terima kasih ya, Mas. Kami pun mengakhiri obrolan melalui pesan. Perasaanku makin tenang karena dia setuju dengan apa yang telah kurencanakan. Aku baru mengetahui kebiasaan buruk Mas Damar dari Mas Bayu, sahabatnya sendiri. Ternyata dalam 2 tahun terakhir ini, Mas Damar memiliki hobi baru, menonton video terlarang dalam ponselnya. Maaf ya Tari, sebenarnya aku tidak ingin memberitahukan ini padamu, karena aku tidak mau jika kamu menuduhku menjelek-jelekkan Damar. Namun, sudah sepantasnya kamu tahu kebiasaan buruknya dalam 2 tahun terakhir ini. Mas Bayu menceritakan kebiasaan Mas Damar kepadaku. Kebiasaan buruk apa, Mas? Tapi kamu jangan kaget ya. Iya, jawabku singkat dan heran. Dia hobi nonton video terlarang di ponselnya. Apa? Aku terkejut mendengar penuturan Mas Bayu. Selama ini, aku tidak pernah curiga kepada Mas Damar saat dia tiba-tiba memaksaku melakukan kewajiban sebagai istri. Aku berpikir bahwa sangat wajar bagi seorang suami meminta haknya walaupun kadang sehari sampai berkali-kali.
Ayo dong sayang, udah mentok banget nih. Mas Damar kala itu memintaku untuk menghentikan pekerjaan rumah hanya sekadar untuk memenuhi keinginannya. Baru juga semalam mas, kok pagi-pagi udah minta lagi? Aku mengingatkannya akan kejadian malam itu. Hati-hati loh sayang, dosa kalau kamu nolak. Dia seolah-olah membuatku menjadi merasa bersalah. Tanpa pikir panjang, akhirnya aku kembali memenuhi hasrat dan keinginannya. Perlakuannya sangat kasar, seperti orang yang sudah lama tidak menjalankan apa yang dia inginkan. Namun, aku tetap tidak menaruh curiga dengan reaksi yang dia tunjukkan. Apa mungkin karena kebiasaan yang dia lakukan dalam 2 tahun terakhir ini hingga membuatnya menikah lagi di belakangku? Sungguh, ini sangat memalukan dan menjijikkan. Kenapa dia akhirnya memiliki kebiasaan buruk itu? Dia dengan tega telah menjadikanku sebagai budak aksi bejatnya. Tidak ada lagi yang dapat aku pertahankan dari dirinya. Saat ini aku benar-benar membencinya. Dia tidak pantas lagi untuk dihargai sebagai suami, karena dia telah memaksaku untuk menjadi istri yang membencinya. Sudah cukup bagiku untuk bertahan menghadapi sikap kasarnya. Dia pantas mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Aku sudah menyusun sebuah rencana untuk membuatnya menyesal karena dia telah memilih dia dan mengabaikanku. Berkat rencana ini, aku berharap agar hubungan mereka hancur seperti pernikahanku dengannya. Seperti apa rencana yang telah Tari persiapkan?